Semangat pagi, halo pecinta buku di seluruh negeri. Perkenalkan saya Aisyah Ciardini. Kali ini akan mereview satu buku yang pengarangnya sudah fenomenal ya, memiliki banyak buku dan buku-bukunya banyak yang telah menginspirasi khususnya di dunia pendidikan. Buku apa itu? Ya, kali ini saya akan meresensi satu buah buku yang tentunya ayo semua pada tahu ya, semua sudah baca. Guru Aini ya, buku berjudul Guru Aini yang dikarang oleh Andre Hirata, yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka Yogyakarta yang berjumlah 330 halaman. Tidak tebal ya, tidak tebal, tapi mungkin tebal bagi Anda yang baru memulai untuk membaca buku. Tidak apa-apa, 336 halaman itu bisa Anda baca sembari menikmati bekerja dari rumah atau belajar dari rumah untuk mengisi waktu, karena buku ini menginspirasi sekali, khususnya di tengah pandemi ini. Kita yang kehilangan semangat, kehilangan harapan, bisa kembali bangkit dengan buku ini. Baik, langsung aja kita review, kita resensi buku Guru Aini karangan Andre Hirata. Buku ini menginspirasi sekali, khususnya di tengah pandemi ini. Kita yang kehilangan semangat, kehilangan harapan, bisa kembali bangkit dengan buku ini. Baik, langsung aja kita review, kita resensi buku Guru Aini karangan Andre Hirata. Teman-teman pecinta buku, seperti biasa Andre Hirata memang spesifik dalam mengangkat bidang pendidikan di semua, bahkan secara garis besar ya. Napas penceritaannya adalah tentang pendidikan, terutama bagaimana kaum marginal, kaum anak-anak yang terbelakang secara ekonomi dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Itu pula yang disampaikan dari Guru Aini ini. Guru Aini ini menceritakan tentang seorang guru bernama Desi ya, atau disebut dengan Ibu Desimal. Ya, kenapa pemilihan desimal itu menjadi unik sekali diceritakan dalam buku ini. Seorang guru yang memilih untuk meninggalkan semua kemapanan dan mencoba untuk mengajar menjadi guru matematika di pelosok. Bayangkan seorang yang memang mapan dan bisa melanjutkan ke jurusan manapun yang ia mau, tapi ia justru memilih menjadi guru matematika karena terinspirasi oleh gurunya yang terdahulu. Nah, guru Desi ini dari seorang belia menjadi guru yang senior dalam bidang matematika, juga menerapkan bagaimana menjadi guru adalah kemerdekaan dalam mengembangkan mimpi, mengembangkan wawasan, mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa terbentur oleh hal-hal atau oleh omongan-omongan orang tentang bagaimana gaji guru, melihat bagaimana apresiasi masyarakat terhadap guru. Ia meninggalkan semua itu dan melangkah mencapai mimpinya menjadi guru matematika di pelosok negeri. Tidak hanya Ibu Desimal saja yang diceritakan di sini, tetapi Guru Desi ini memiliki satu orang anak yang menjadi tokoh utama dalam buku ini, yaitu Aini. Aini adalah seseorang yang sangat hampa, yang tidak mengerti dengan matematika, tiba-tiba menjadi begitu luar biasa, bisa mengerti matematika tentu dengan perjalanan yang tidak mudah, karena satu mimpinya yaitu menjadi dokter ahli saraf, karena ayahnya menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan dukun atau dengan hal-hal non medis lainnya, tetapi hanya satu yang bisa menyembuhkan ayahnya, yaitu pergi ke dokter. Tapi karena tidak memiliki biaya, Aini akhirnya mengurungkan niat tersebut dan bercita-cita menjadi seorang dokter. Di dalam buku ini diceritakan bagaimana getirnya Aini belajar dari seorang yang sama sekali tidak mengerti apa-apa menjadi mengerti matematika sampai ahli matematika. Tetapi sayang sekali karena keterbatasan ekonomi, mimpi menjadi dokter tidak pernah terselesaikan dalam hidup Aini. Di sini ini syarat akan motivasi, syarat akan banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita yang tadinya menjadi seorang yang tanpa harapan menjadi mempercayai bahwa setiap kesempatan, setiap harapan itu memang ada, memang nyata, apalagi di tengah pandemi corona ini ya. Ada satu kutipan yang sungguh menginspirasi sekali di dalam buku ini. Saya bacakan ya, itu ada di halaman 15 yang berjudul subbabnya "Sudah tampak seperti guru matematika kah aku?"
Di dalam ruangan yang dipenuhi pengunjung itu, calon-calon guru matematika mengangkat sumpah jabatan mereka sebagai pegawai negeri. Mereka yang biasanya ramai dan gaduh seketika tenggelam dalam acara yang khidmat. Ketika mencium bendera merah putih, mereka terharu dan menangis. Apakah ada sepatu khusus untuk anak perempuan yang akan mengajar matematika di daerah pelosok Bungzan? Tanya lelaki setengah baya itu, yang tiada lain yang tiada bukan adalah ayah Desi, yang sudah dikenal lama oleh pedagang sepatu yang berjualan di kaki lima itu. Tergelak Bungzan dibuatnya. Berarti si sulung sudah kuliah, Bung Din? Alhamdulillah Bang San, tadi siang anakku sudah mengangkat sumpah jabatannya. Merinding aku mendengar sumpah itu Bung San. Betapa besar amanah yang harus ditanggung pegawai negeri atau pegawai negara. Beruntunglah kita yang hanya menjadi pedagang beras dan pedagang sepatu. Nah, ini menyiratkan sebuah makna bahwa mereka yang disumpah jabatan, ya, mereka yang disumpah oleh negara harus menjalankan tanggung jawab dan memaksimalkan tanggung jawab itu sebaik-baiknya, apalagi untuk menjadi pendidik, bahwa menjadi pendidik itu bukan perkara hadir di kelas, bukan perkara menyajikan materi, tetapi bagaimana bisa membawa perubahan yang besar, perubahan yang positif pada setiap insan yang dididiknya. Jadi kelemahan buku ini cuma satu, yaitu saya masih bertanya, kenapa Andre Hirata tidak menghadirkan beasiswa untuk si Aini, daripada ia harus menjadi menjadi waitress gitu ya, menjadi pelayan di warung kopi kuli yang bahkan satu bulannya itu hanya digaji 800.000 per bulan. Apakah 800.000 itu akan mencukupi sampai berapa tahun untuk masuk ke fakultas kedokteran? Mengapa tidak dihadirkan salah satu upaya, yaitu mencapai beasiswa? Itu saja yang tidak dihadirkan ya. Jadi bertanya-tanya apa yang sebenarnya ingin disampaikan penulis, yaitu Andre Hirata, mengapa tidak mencantumkan hal tersebut di dalam bukunya. Selebihnya buku ini cocok sekali untuk dibaca bagi Anda yang mungkin hari ini kehilangan harapan atau merasa bahwa sebenarnya hidup itu sia-sia. Ketika Anda membaca ini, pasti Anda akan mendapatkan seperti semangat untuk kembali percaya bahwa setiap harapan, setiap kesempatan itu memang ada dan nyata. Oke, semoga resensi buku kali ini bisa membuat Anda memiliki dan bangkit mempercayai harapan itu. Indonesia. Sampai jumpa, tetap semangat pecinta buku dimanapun Anda berada.